Nah, oke guys, ini dia suasana lantai 3 di Wisma Pasar Rumput. Ada yang baru datang, ada yang mau pulang. Kita akan langsung menuju ke kantinnya. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. Oh, Oke guys, ini dia pemeriksaan lagi. Ada 2 jalur. Ini jalur ke Wisma Atlet atau ke Rusun, yang sebelah sana jalur ke hotel. Oke. Untuk saat ini alhamdulillah semua ini koper ini tidak dicek sama sekali. Mudah-mudahan aman ini sampai keluarga ada pengecekan lagi di scannernya. Oke, untuk saat ini kita langsung menuju bis yang ada di luar sana. Ini dia, mereka diceknya kayak gini. Ini ada paspor, nah ini ada profilnya, nama-nama untuk jalur ke Wisma Atlet. Oke, sekian dulu untuk vlog keluar Wisma Atlet. Kita akan lanjut setelah sampai di Wisma Atletnya. Oke guys, bisnya sudah penuh, kondisinya sudah penuh, ini gak muat lagi, jadi kita harus nunggu dulu. Barang-barang belum naik ini guys. Mantap, ramai juga ini, mau berangkat dulu katanya. Ramai juga padahal ini udah malam hari, ini banyak yang datang di internasional, kedatangannya malam guys. Ini dia guys, Rusun Pasar Rumput. Kita akan karantina di sini. Tempatnya cukup tinggi, luas, tapi sayangnya lama guys. Saya lagi masih nungguin untuk di karantina. Masuk sini jam 12 atau sekitar jam 1-an, sampai sekarang belum bisa masuk. Ini parah sekali pelayanan, atau kayak gimana. Lama sekali, udah hampir 5 jam saya di sini nungguin dari bis tadi. Untungnya bisa keluar, bisa ke toilet, bisa kemana-mana, bisa beli makan, bisa beli apa gitu. Oke, untuk kalian yang siap-siap pulang nanti, ini keadaan di Pasar Rumput buat karantina yang baru datang dari luar negeri. Oke, atau kamarnya belum tersedia apa gimana, pokoknya lama banget ini. Oke guys, ini dia kondisi Pasar Rumput Wisma-nya Jakarta Selatan ya. Orang-orang pada di luar pada ngopi, lihat-lihat sebagian dari sana. Untuk saat ini yang datang ke Wisma Pasar Rumput ini sepi, pada ngopi, pada ngerokok, nongkrong di sebelah sana. Ada juga yang di sebelah sini, banyak yang nongkrong. Tuh di sini juga tersedia ada buat travel. Terus ada money changer dan ada juga kantin di sini. Lengkap sekali guys. Untuk lantainya ini terbagi dalam 24 lantai dan saya berada di lantai 14. Mantap guys. Ini dia kondisi terkini di Wisma Pasar Rumput Jakarta Selatan. Sekian laporan saya dari cabang tempat karantina. Sampai jumpa lagi. Nah, oke guys, ini dia suasana lantai 3 di Wisma Pasar Rumput. Ada yang baru datang, ada yang mau pulang. Kita akan langsung menuju ke kantinnya. Itu dia
suasana di kantinnya ramai sekali. Udah hujan. Ini dia untuk kondisi dari wismanya, cukup luas sekali. Di wisma ini terbagi dalam tower, ada tower A, B, C. Terus saya kebagian di tower A. Sini kita lihat untuk makanan biasanya akan disediakan di sini guys, makanannya. Mereka dipanggil tiap jam 7 pagi, jam 12 malam sampai jam 7 malam kalau untuk dinnernya. Kita lihat kondisi kamarnya seperti apa. Kuncinya ini dia kondisi kamarnya seperti ini. Bagi dalam 3 kamar, 1, 2, 3. Ini untuk 3 orang biasanya. Ini dia kondisi dari atas lantai 14 saya berada. Mantap sekali. Ini guys untuk makannya di pagi hari. Ini apa aja menunya kita lihat. Ada ayam, ada yakult, nasi, sayuran, lumayan juga guys. Ini dia guys makan malamnya, kita ambil 1 orang 2 wajar untuk makan malam terakhir. Ini dia ada nasi biasa, kerupuk, pisang, ayam, ada kacang, tempe, juga ada buncis. Itu dia makan yang ada di Wisma Pasar Rumput. Oke, sekian dulu untuk makan pagi, makan malam. Kita lanjut besok lagi nge-review makanannya. Oke guys, welcome back again to my channel. Oke guys, itu dia perjalanan saya pulang dari New York menuju Jakarta. Bagaimana prosesnya sampai saat ini saya berada di Wisma Pasar Rumput yang ada di Jakarta Selatan. Oke, untuk prosesnya kalian bisa lihat perjalanannya dari mulai saya berada di dalam pesawat, terus saya pas landing di Bandara Soekarno-Hattanya. Oke, itu lihat video-videonya, kalian saksikan gimana proses-prosesnya. Oke, untuk kesimpulannya, saya dengar berita kemarin bahwa pada saat itu yang datang di Jakarta, tepatnya di Terminal Soekarno-Hatta, itu ada 3.000 orang TKI atau pekerja dari luar negeri, dari PLN, pekerja luar negeri. Oke, makanya pas kebetulan pada saat itu saya datang juga, prosesnya lama sekali dari mulai datang ke bandara sampai untuk masuk ke Wisma Pasar Rumput ini. Kalian bisa saksikan kesimpulannya, semua prosesnya berjalan lancar, tapi sayangnya pas di Pasar Rumput saya menunggu hampir 5 jam untuk mendapatkan kamar. Oke, jadi prosesnya kita masuk ke bandara. Di bandara tersebut kita akan ditujukan menuju pendaftaran. Dari habis pendaftaran itu masuk ke imigrasi, kita dicap biasa paspornya. Setelah imigrasi kita masuk ke pembagian apartemen, pembagian untuk ke karantina. Misalkan kalau kita di liburan itu pasti akan di hotel atau kita yang reguler. Kalau kita nyebutkan reguler berarti kita pekerja akan ditempatkan di Wisma atau itu akan disubsidi oleh pemerintah.
Oke, perbedaannya seperti itu. Sehingga pas kita nyampe di bandara itu terdapat dua jalur, yaitu jalur buat ke hotel dan jalur buat karantina di Wisma. Setelah terbagi dalam dua jalur, itu juga wismanya akan terbagi lagi. Ada Wisma Atlet, ada Wisma saya ada Wisma Atlet, dan ada Pasar Rumput, dan ada yang lain-lainnya. Seperti saya sekarang berada di Wisma Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Di sana terdapat beberapa bis, ada jalur yang ke Wisma Atlet, ada juga yang jalur ke Pasar Rumput. Kita akan diarahkan, oke, oleh para petugas di sana. Oke, setelah masuk di bis tersebut, perjalanan sekitar setengah jam menuju Pasar Rumput ini, dan prosesnya dimulai dari situ. Tidak langsung masuk, tapi kita menunggu berjam-jam di bis tersebut, karena pada saat itu saya dengar berita-berita pas saya di sini, ternyata 3.000 PLN masuk atau TKI masuk bersamaan di tanggal 8 itu. Makanya prosesnya sangat lama sekali, sampai 4 jam saya berada di bis. Datang ke Pasar Rumput sekitar jam 1 malam, saya mendapatkan kamar jam 8 pagi. Bayangkan, sudah capek di pesawat, belum makan, belum apa, terus pas prosesnya datang ke Pasar Rumput juga tidak langsung mendapatkan kamar karena begitu banyaknya PLN yang datang pada saat itu, sehingga saya berlarut-larut menunggu di dalam bis tersebut. Tapi untuk keseluruhannya lancar, dan setelah sampai di Wisma Pasar Rumput ini, semua fasilitasnya gratis, nggak ada yang bayar. Oke, kita akan mendapatkan bisa makan pagi, makan siang, dan juga makan malam. Oke, dan pada saat kita datang, setelah dilakukan swab test, kita akan masuk karantina dan kita nginap sehari. Besoknya langsung di swab test lagi, dan hasilnya akan keluar di hari besoknya. Jadi total karantina untuk saya 3 malam 4 hari itu yang sudah mendapatkan booster. Kalau kalian baru 1 kali vaksin, itu masih berlaku 7 hari karantinanya, berarti 7 malam 8 hari masih berlakunya. Oke, itu dia perjalanan saya dari pulang sampai nyampe ke Wisma Pasar Rumput. Oke, untuk kalian yang penasaran bagaimana barang-barang saya pada saat itu nyampe di Bandara Soekarno-Hatta di Cukainya, ternyata aman guys, semua barang aman, tidak masuk scanner. Saya sudah panik, ternyata yang pinggir saya dimasukin ke scanner dan saya lolos. Itu dia, beruntung juga. Biasanya pas datang saya langsung mencari porter, karena biasanya lewat porter akan aman barang-barang. Ternyata prosesnya sekarang tidak ada porter lagi, jadi semuanya kita dilakukan sendiri. Jadi alhamdulillah barang saya aman dan lancar sampai saat ini, tidak kena cukai, tidak kena pajak, aman. Oke, itu dia video perjalanan saya pulang sampai karantina saat ini. Oke, yang belum oke, itu dia perjalanan saya dari pulang dari New York sampai ke Jakarta, terus sampai ke Pasar Rumput ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, linknya ada di atas sini. Jangan lupa di share komennya. Itu dia komennya, pengalaman saya pulang menuju Bandara Soekarno-Hatta. Oke, lanjutkan terus, sehat terus, semangat terus, jangan lupa di subscribe. Bye bye.